Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dian Mutiara dengan nomor induk mahasiswa A12 2021 06649. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Project Proposal Data Mining menggunakan RapidMiner. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu metode yang digunakan untuk menghitung kemungkinan apakah responden itu menderita kanker serviks dengan melihat dataset yang berisi 19 atribut termasuk label kelas tentang resiko perilaku kanker serviks. Jadi nama dataset yang saya unduh adalah Cervical Cancer Behavior dengan link unduh dataset seperti ini. Berikut deskripsi datasetnya, terdiri dari 18 atribut dan satu kelas, jadi totalnya ada 19 atribut dengan jumlah sampel sebanyak 72 sampel. Di sini ada satu kelas yaitu bernama CA_cervix. Ini merupakan kelas atribut di mana nanti isinya adalah angka 1 dan 01 yang berarti memiliki atau menderita kanker serviks dan 0 tidak menderita kanker serviks. Pada dataset ini tidak memiliki unique values dan tidak ada missing value atau data yang hilang. Metode pengerjaan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah decision tree. Pertama, untuk load datasetnya, pertama buka RapidMiner, kemudian pilih blank page atau lembar kosong, kemudian pada operator pilih read CSV seperti berikut ini. Read CSV kita bisa ketikkan di operator bagian sini, kemudian kita drag ke lembar proses. Kemudian untuk menginputkan dataset bisa di klik bagian sini, import configuration wizard, nanti kemudian bisa pilih dataset yang akan dimasukkan. Kemudian pada kasus saya ini tidak mengubah nama atribut saat mengimport dataset karena dari dataset yang saya unduh itu sudah diberi penamaan. Jadi saya tinggal mengubah atau memberikan label kepada dataset, di mana pada kasus saya ini label itu saya berikan kepada atribut yang bernama CA_cervix. Di sini kemudian kita bisa lanjutkan data pre-processing. Tahapan pertama yaitu melihat distribusi kelas. Di sini dataset yang saya miliki adalah seperti berikut bentuknya. Jadi yang 0 atau yang tidak menderita data serviks sebanyak 50 dan yang menderita sebanyak 70. Kemudian untuk melihat apakah ada missing value atau data yang hilang, itu kita bisa melakukan atau menghubungkan port out ini kepada rest atau result. Kemudian klik tombol play yang bagian ini, tombol play. Kemudian nantinya muncul seperti ini. Kita lihat satu persatu apakah ada missing value. Pada dataset saya tidak ada missing value. Kemudian selanjutnya adalah cek apakah ada duplikasi data. Sebagai langkah untuk berjaga-jaga, saya menggunakan operator remove duplicates untuk memastikan bahwa tidak ada data yang duplikat. Kemudian pada decision tree ini saya mengubah tipe data karena tipe data yang saya miliki adalah semuanya berupa data integer, tipe data integer. Di sini bisa kita lihat. Ini kita cut dulu untuk melihat seperti apa dataset yang saya miliki. Ini kita drag sampai ke result, kemudian kita play. Ini untuk melihat tadi missing value tidak ada. Nah, ini semuanya berupa integer. Karena decision tree tidak bisa memproses data yang berupa integer, maka saya melakukan pengubahan tipe data numerical to polynomial. Kemudian ini saya pilih
filter type-nya berupa subset, dan select atribut CA cervix seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke set role. Set role digunakan untuk memisahkan antara atribut yang telah diberi label dan yang tidak, karena supaya atribut yang dijadikan label ini tidak terhitung saat pemrosesan nantinya. Selanjutnya adalah pembagian data training dan data testing menggunakan operator split data. Di sini saya menggunakan rasio ukuran 70:30, atau di RapidMiner saya tuliskan seperti ini, 0,7 dan 0,3. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan operator optimize parameter untuk data trainingnya. Ini saya hubungkan antara split data ke optimize parameter. Kemudian saya hubungkan ke result. Nah, di dalam optimize parameter ini saya edit parameternya dengan menambahkan cross validation, number faults, decision tree criterion, dan decision tree maximal depth. Dengan keterangan seperti yang saya tuliskan ini, number of faults saya ubah menjadi seperti ini, dan dan bagian maximal depth saya ubah menjadi seperti ini. Kemudian pada bagian kriterion saya pilih ID3, gain ratio, dan Gini index. Saya pilih OK. Kemudian karena di dalam sini saya tadi sudah tambahkan cross validation, maka ini saya klik, di dalamnya saya tambahkan operator cross validation. Kemudian saya hubungkan antara mode dengan mode, performance dengan performance. Kemudian saya klik 2 kali untuk isikan antara sebelah sisi training dan testing. Di sisi training saya tambahkan decision tree, kemudian testing saya tambahkan apply model, dan performance training saya kasih nama performance training. Kemudian pada bagian number of faults saya ubah menjadi 4 seperti berikut. Pada bagian decision tree saya memilih information gain. Kemudian kembali ke lembar proses, kita hubungkan, kita drag operator apply model lagi, kita hubungkan antara optimize parameter, yaitu mode dengan mode, dan split data ini untuk data testing, dan ini untuk data training yang telah kita lakukan tadi. Kemudian apply model kita hubungkan ke performance testing decision tree. Kemudian kita jalankan atau kita play, muncul hasil seperti ini. Ini untuk performance training, accuracy-nya adalah 90,31% dengan class recall, 80% true 1, dan 94,44% true 0, dan class precision seperti ini. Kemudian kita lihat hasil dari performance testing. Didapatkan accuracy seperti ini, 76,19%, dengan class recall 66,67% dan 80%, dan class precision seperti ini. Dari tabel training dan performance testing, kita bisa melihat bahwa akurasi dari data training itu lebih tinggi. Maka bisa dikatakan model pembelajaran saya terkena overfitting, karena tadi akurasi pada data training lebih tinggi daripada data testing. Kemudian untuk melihat optimize parameter, ini saya klik yang bagian optimize parameter, grid. Kemudian pada bagian accuracy saya jadikan panah ke bawah untuk melihat model pembelajaran terbaik ada pada parameter mana saja. Dan dihasilkan yang terbaik adalah information gain dengan cross validation 5, kemudian decision tree max depth-nya 7, decision running false, pre-running false, dan cross validation number of faults-nya adalah 5, ya tadi sudah saya sebutkan. Dan ini kesimpulannya,
akurasi 76,19%, total recall 73,33%, total precision 70,43%. Ini saya ambil rata-ratanya. Kemudian metode selanjutnya adalah naive Bayes. Langkah untuk meload dataset sama seperti sebelumnya. Kemudian data preprocessing juga sama. Sampai ke bagian speed data juga sama. Kemudian algoritma model pembelajaran yang digunakan karena naive Bayes. Ini saya juga menggunakan optimize parameter grid, langkah juga sama seperti sebelumnya. Nah, pada bagian parameter optimize parameter, ini saya edit seperti ini, cross validation, number of faults, dan naive Bayes Laplace correction. Dan saya edit grid atau range-nya menjadi 3, 10, dan 4. Kita oke. Kemudian di dalamnya juga kita tambahkan operator cross validation, kita hubungkan. Kemudian di dalam cross validation kita tambahkan operator naive Bayes, apply model training, performance training. Number of faults saya jadikan 4. Kembali ke tahap proses, kita lakukan data testing dengan menghubungkan optimize parameter ke apply model testing, split data ke apply model testing, kemudian lanjut ke performance testing, kemudian lanjut ke result. Kemudian kita jalankan. Yang pertama kita dapatkan akurasi dari performance training. Kita dapatkan sebesar 90,67% dengan class recall 80% dan 94,44%, dan class precision seperti ini. Kemudian untuk hasil akurasi performance testing bisa kita lihat akurasinya sebesar 95,24%, dengan class recall seperti ini 100 dan 93,3%, dan class precision seperti ini. Berdasarkan kedua perbandingan di atas, kita bisa melihat bahwa akurasi dari performance testing ini lebih tinggi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran kita tidak terkena overfitting. Kemudian hasil dari optimize parameter, kita klik akurasi hingga panah ke bawah seperti ini untuk melihat parameter mana yang terbaik, yaitu cross validation number of faults 5, naive Bayes Laplace correction true. Kemudian berikut kesimpulan dari naive Bayes, kita dapatkan akurasi sebanyak 95,24%, total recall 96,6%, dan total precision 92,85%. Selanjutnya metode SVM. Langkah untuk meload dataset sama seperti sebelumnya, data preprocessing juga sama, hingga speed data juga sama. Kemudian kita gunakan optimize parameter juga, tapi sebelumnya pada bagian ini saya mengubah tipe data menjadi binominal karena pada SVM tidak dapat memproses tipe data yang seperti sebelum-sebelumnya, yaitu polinominal. Jadi saya ubah menjadi binominal menggunakan operator numerical atau binominal. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke bagian sini. Mengedit parameter, optimize parameter. Saya tunjukkan di RapidMiner. Saya menggunakan SVM kernel type. Di sini saya hanya memilih dot, radial, dan polinomial. Karena jika saya menggunakan semua ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, bahkan sangat lama untuk bisa menjalankan prosesnya. Sehingga saya hanya menggunakan ketiga jenis kernel type ini. Selanjutnya SVM kernel gamma. Saya gunakan grid range seperti ini
SVMC seperti ini, dan number of volts 3, 10, dan 4. Kita oke. Dan kita jalankan. Langkah sebelumnya juga sama dengan metode sebelumnya. Kita gunakan cross validation, kita hubungkan SVM. Di dalam cross validation ada SVM, apply model, dan performance training. Di sini SVM saya menggunakan number of volts 10. Kemudian kembali ke lembar proses, kita play, kita jalankan. Didapatkan akurasi pada performance training sebesar 96,43%, kelas recall 97,22 dan 93,33, kelas precision 97,22, 93,33%. Kemudian hasil dari performance testing, akurasi 90,48, kelas recall seperti ini, kelas precision seperti ini, sehingga kita dapat bandingkan bahwa akurasi pada performance training itu lebih tinggi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran kita kali ini terkena overfitting. Kemudian untuk melihat optimize parameter, kita klik akurasi, kita klik ascending, pilih hingga panah ke bawah. Di sini kita bisa lihat parameter yang terbaik. Kernel type itu dot, kernel gamma 0,6, SVMC 0,8, number of volts 8. Kesimpulan, akurasi yang didapat sebesar 90, sekian, total recall sebesar 88,3, total precision juga sama. Next, metode terakhir, algoritma yang digunakan adalah KNN. Langkah juga sama dengan sebelumnya hingga ke split data. Tapi di KNN ini kita bisa menggunakan polinomial, sehingga kita ubah lagi yang sebelumnya tadi binominal jadi polinomial. Langkah sama, kemudian kita juga gunakan optimasi parameter untuk mengetahui apakah terkena overfitting atau tidak. Kemudian saya edit parameter menjadi seperti ini. Kita lihat cross validation number of volts saya jadikan seperti ini. KNNK saya jadikan seperti ini. KNN weight vote true false. Kita oke, dan kita jalankan. Sebelum menjalankan kita cross validation, kita isi dulu KNN. Ini saya ubah number of volts menjadi 4. Kemudian sama seperti sebelumnya, apply model dan performance training. Kita kembali ke lembar proses, lalu kita play. Ini kita bisa lihat pada performance training kita dapatkan akurasi sebesar 92%, kelas recall sebesar sekian, kelas precision sebesar sekian, dan performance testing akurasi sebesar 90,48%, kelas recall sebesar sekian, begitu juga dengan kelas precision. Dari kedua perbandingan di atas kita bisa lihat bahwa performance training ini akurasinya lebih tinggi daripada performance testing, sehingga bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran kita ini yang menggunakan KNN terkena overfitting. Kemudian kita lihat hasil dari optimize parameter, kita klik akurasi, kita klik hingga panah ke bawah, kita lihat parameter terbaik ada pada cross validation number of volts 5, KNNK 11, kemudian KNN weight vote true, dan kesimpulan yang kita dapatkan dari KNN adalah 90,48%, yaitu akurasinya total recall sekian dan total precision sekian. Dari beberapa metode ini kita bisa lihat bahwa menurut saya metode yang terbaik ada pada naive Bayes. Bentar.
ada pada naive Bayes karena akurasi yang didapat dari performance testing itu paling tinggi, yaitu akurasi sebesar 95,24%, total recall yang didapat juga tinggi 96,6%, dan total precision juga tinggi sebesar 92,85% dibanding dengan metode lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.